Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan membahas sinergi Indonesia Kamboja dalam menghadapi permasalahan sosial perdagangan manusia dengan menggunakan teori konflik. Menurut teori ini, perdagangan manusia terjadi karena ketimpangan kekuasaan dan ekonomi, di mana pihak kuat memanfaatkan pihak lemah untuk keuntungan. Melalui kerjasama Indonesia dan Kamboja, diharapkan tercipta keadilan sosial dan perlindungan bagi korban eksploitasi. Selanjutnya kita akan masuk ke pandangan tokoh. Menurut Karl Marx, dari aliran Marxisme, konflik sosial muncul karena adanya ketimpangan antara kelas penguasa dan kelas pekerja. Konflik dianggap sebagai cara untuk menghapus ketidakadilan dan menuju masyarakat tanpa kelas. Sedangkan menurut Rolf Dahrendorf, dari aliran non-Marxisme, konflik tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh perbedaan kekuasaan dan otoritas. Ia melihat konflik sebagai proses alami yang mendorong perubahan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya kita akan masuk ke kasus eksploitasi WNI di Kamboja. Mengapa hal ini menjadi masalah sosial dalam kajian teori konflik? Kasus perdagangan manusia di Kamboja merupakan masalah sosial karena mencerminkan eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Dalam hal ini, pelaku perdagangan manusia memanfaatkan ketimpangan kekuasaan dan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Masalah ini semakin nyata karena korbannya didominasi oleh perempuan Indonesia yang dianggap lemah secara sosial dan juga ekonomi, sehingga mudah diperdaya dan dieksploitasi. Berikut ada penindasan WNI di Kamboja, ada perdagangan manusia, perbudakan manusia, penyiksaan manusia, dan juga penipuan. Berikut ada sumber-sumber videonya. Lalu kita akan masuk ke analisa kasusnya. Di sini, Amnesty melakukan riset selama 18 bulan dengan mengunjungi lebih dari 50 kompleks penipuan online di Kamboja. Banyak pencari kerja dari berbagai negara, termasuk WNI, yang dijanjikan pekerjaan yang bergaji tinggi, misalnya sebagai staf hotel, administrasi, atau juga pramusaji. Namun setelah tiba di lokasi, mereka justru dikurung dan dipaksa bekerja melakukan penipuan daring. Seringkali juga paspor dan dokumen korban disita, lalu korban dikunci dalam kompleks yang diawasi ketat dengan pengamanan bersenjata, kawat berduri, dan juga kamera pengawas. Lalu para penyintas juga mengalami kerja paksa, penyiksaan fisik, dan perlakuan buruk seperti pemukulan, pencambukan, atau tongkat listrik, dan beberapa di antaranya bahkan dijual antar kompleks. Lalu pemerintah Kamboja diketahui atau diduga mengetahui pelanggaran ini, tetapi gagal atau memilih tidak bertindak efektif. Ada indikasi kolusi antara pengelola kompleks penipuan dan aparat setempat. Nah, korban yang diselamatkan kadang malah ditahan di pusat imigrasi karena tidak diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia dan tidak langsung mendapatkan perlindungan. Lalu, apa yang dilakukan Indonesia atau solusi yang dilakukan Indonesia? Indonesia dan Kamboja ini menyepakati kerjasama bilateral dalam 8 hal terkait imigrasi dan pencegahan perdagangan orang, termasuk pertukaran informasi imigrasi, pengaturan perpindahan orang dengan mekanisme yang sah. Imigrasi Indonesia juga mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat untuk menjadi pekerja migran secara legal. Selanjutnya kita akan masuk ke analisa teori konflik. Yang pertama ada ketimpangan ekonomi dan kelas. Nah, korban perdagangan manusia umumnya berasal dari ekonomi lemah dengan akses pendidikan dan kerja yang terbatas, sehingga mereka ini sindikat bermodalnya ini besar memanfaatkan kondisi tersebut melalui jaringan lintas negara untuk menipu dan mengeksploitasi mereka dengan janji pekerjaan. Lalu yang kedua ada ketimpangan gender, di mana perempuan menjadi target utama perdagangan manusia karena stereotip bahwa mereka lebih patuh dan mudah dikendalikan. Lalu yang ketiga ada kolusi negara dan pelaku lokal, di mana teori konflik ini menjelaskan bahwa ketika struktur kekuasaan negara membiarkan atau berkolusi dengan pelaku, seperti temuan Amnesty tentang keterlibatan aparat Kamboja dalam melindungi kompleks penipuan. Lalu ada reproduksi ketidakadilan secara sistematik, di mana kegagalan pemerintah lokal menutup operasi
serta tidak mengakui korban membuat struktur hukum dan aparat mempertahankan status quo hukum. Sementara korban perempuan yang pulang tanpa perlindungan menghadapi stigma dan kerentangan berulang. Lalu di sini ada rangkuman, yaitu kasus perdagangan manusia di Kamboja menunjukkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang sebagaimana dijelaskan dalam teori konflik, di mana sindikat kriminal dan oknum aparat berkuasa menipu serta mengeksploitasi perempuan dan mencari kerja asing melalui janji pekerjaan yang palsu. Nah, bagaimana solusi penanganannya? Untuk menghadapi perdagangan manusia di Kamboja perlu dilakukan penguatan regulasi dan perlindungan korban. Pemerintah harus menetapkan dan menegakkan undang-undang yang tegas tentang perdagangan manusia dengan definisi hukuman dan mekanisme investigasi yang jelas serta transparansi dalam penyelidikan aparat agar solusi dapat diungkap. Lalu ada pencegahan secara struktural, di mana perlu dilakukan peningkatan kesadaran masyarakat di negara asal seperti Indonesia tentang modus penipuan pekerjaan dan resiko imigrasi ilegal. Lalu ada kerjasama bilateral dan internasional, di mana Indonesia dan Kamboja perlu memperkuat kerjasama lintas negara dalam pertukaran data, pelatihan aparat, dan pengawasan perbatasan. Dan yang selanjutnya ada pengawasan dan akuntabilitas terhadap aparat atau pemerintah lokal, di mana diperlukan mekanisme pengaduan publik terhadap aparat yang terlibat. Lalu yang terakhir ada redistribusi kekuasaan dan sumber daya, di mana dalam jangka panjang perlu mengurangi kesenjangan ekonomi melalui investasi di pendidikan, pembangunan ekonomi lokal, dan penciptaan lapangan kerja di wilayahnya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.